Saudara dan saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil Minggu Advent ketiga ini memiliki fokus ganda. Bagian pertama dari Injil hari ini menyangkut Yohanes Pembaptis dan bagian kedua berfokus pada Yesus. Yohanes berada di penjara dan ketika dia mendengar tentang pekerjaan yang dilakukan Yesus, Yohanes mengutus beberapa muridnya kepada Yesus. Yohanes mengatakan kepada para muridnya untuk pergi kepada Yesus dan bertanya, "Apakah engkau adalah dia yang akan datang, atau haruskah kami menunggu dan mencari yang lain?" Saudara-saudari, ketika murid-murid Yohanes mendekati Yesus dan menanyakan pertanyaan yang diajukan oleh Yohanes, Yesus menjawab, "Kembalilah dan sampaikanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Terberkatilah mereka yang tidak menemukan batu sandungan dalam diriku." Saudara-saudari, dengan cara yang sangat jelas Yesus menyampaikan kepada para murid Yohanes bahwa dia adalah yang satu yang diutus Allah. Saya bertanya-tanya bagaimana para murid bereaksi terhadap kata-kata Yesus. Apakah mereka langsung percaya kepadanya atau tidak tahu bagaimana menanggapi pernyataan Yesus? Setelah mendengar pernyataan Yesus, murid-murid Yohanes segera pergi dan melaporkan kepada Yohanes apa yang dikatakan Yesus. Kemudian Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes Pembaptis. Dia bertanya kepada orang banyak, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat sebatang bulu yang bergoyang tertiup angin, atau melihat seseorang berjubah halus? Orang yang berjubah halus tinggal di istana. Atau apakah kamu pergi menemui seorang nabi?" Yesus kemudian mengutip sebuah bagian dari kitab suci, "Aku mengutus utusanku mendahului kamu untuk mempersiapkan jalanmu." Saudara-saudari, sekarang luangkanlah waktu sejenak dan tanyakan pada diri kita, mengapa kita berpaling kepada Yesus? Mengapa kita mencari Dia? Apakah kita pergi kepadanya karena kita percaya kepada Yesus? Apakah kita hanya mencari Yesus ketika kita sedang bergumul atau putus asa? Apakah kita secara teratur menghabiskan waktu bersama Yesus? Saudara-saudari, rahmat bagi kita adalah Yesus selalu ada untuk kita, menunggu kita datang kepadanya. Yesus bukan hanya juru selamat kita, Yesus adalah sahabat kita dan pemandu kita. Hari ini luangkanlah waktu bersama dengan Yesus. Yesus selalu bersama kita, namun seringkali kitalah yang tidak hadir di hadapannya. Jika kita membuka hati kita kepadanya, Yesus akan ada bersama kita dan Dia akan memberkati dan membimbing kita. Semoga kita selalu percaya kepadanya.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.